yang hiburan kubro nih ya, nomor 1 dulu. Ini soal pilihan ganda, pilih salah satu jawaban yang benar dari sesuai dengan pola barisan yang diberikan. Pertanyaan nomor 1 ini, lihat aja polanya di sini. 10 ke 30, terus 30 ke 50, ini udah jelas tinggal ditambah 20 terus kan ya, polanya ya udah ketahuan. Di sini tambah 20 tambah 20, maka yang berikutnya setelah 70 berarti di sini 90, terus 110 dan 130. Ini udah jelas yang B ya jawabannya. Oke, itu yang nomor 1. Terus kalau misalnya yang nomor 2 bentar, geser dulu. Nomor 2 90 ke 30. 90 ke 30 kan dibagi 3 nih ya. Karena 30 ke 10 nya ini udah jelas dibagi 3 juga ya. 30 bagi 3 jadi 10. Nah terus udah 10 sama juga kan dibagi 3 juga ya. Nah ini 10 dibagi 3 udah kelihatan di sini ya, 10 per 3 gitu ya. Terus 10 per 3 dibagi 3 lagi. Ini gimana? Misalnya kenapa di sini opsinya hanya yang 10 per 9? Sebenarnya kalau misalkan PG tanpa harus mikirin yang selanjutnya, kalau di sini udah jelas ada 10 per 3, maka jawabannya udah pasti salah. Kalau misalkan soal esai ini agak repot. Jadi kalau misalnya pembagian 3 begini, sebetulnya bisa diakalin jadi kali 1 per 3. Ini nih ya, ini kayak gini nih, 1 per 3 kali ya, kali 1 per 3 kali 1 per 3 kali 1 per 3 gitu ya. 10 kali 1 per 3 kan 10 per 3. Yang berikutnya berarti pola yang setelah 10 per 3 ini pakai warna yang lain aja, warna biru yang potretannya. Yang berikutnya yang di sini ini ya, 10 per 3 kali 1 per 3. Nah kan ini atas kali atas, bawah kali bawah nih ya. Jadinya ini 10 per 9. Maka di sini jadinya yang berikutnya itu 10 per 9. Terus yang sebelahnya lagi ya tinggal kali 1 per 3 lagi ya. 10 per 9 kali 1 per 3 berarti jadi 10 per 27. Maka di sini jadi 10 per 27. Nah gitu ya. Nah gini maksudnya. Itu yang nomor 2 ya. Jadi jawabannya yang A. Yang nomor 3, geser lagi. Nah ini nomor 3, coba dicek polanya nggak loncat nih ya. Jadi 5 langsung ke 1 kan minus 1. 4 ke 9 ini tambah 5 min 1 terus tambah 5. Nah udah kelihatan nih polanya ya. Ini kurang 1 terus kesini tambah 5. Nah berikutnya berarti udah min 1 tambah 5 min 1 tambah 5 min 1 tambah 5. Berarti ini min 1 ya, dikurangi 1. 17 kurangi 1 berarti ini jadi 16. 16 udah min 1 tambah 5. 16 tambah 5 berarti jadi 21. Terus udah 21 dikurangi 1 berarti jadi 20. Nah udah jelas yang ini ya. Bisa juga selain pola yang min 1 tambah 5 min 1 tambah 5, itu juga bisa loncat 1 sebetulnya itu ya. Jadi dari 5 nggak langsung ke 4, langsung ke 9. Jadi 5 tambah berapa yang hasilnya 9 tuh jadi tambah 4 kan ya. 9 langsung ke 13 kan tambah 4 lagi ya. 13 ke 17 ini tambah 4. Ini ke sini berarti loncat 1 ya. Berarti angka yang di sini 17-nya tambah 4 jadi 21 gitu ya. Yang keduanya yang 4 dari 4 ya, ke 8 kan ini tambah 4. 8 ke 12 tambah 4 juga. Ini tambah ini tambah 4 jadi 16. Itu ini 16. Terus sudah 16 berarti di sini 20 gitu ya. Bisa ada 2 cara. Atau mungkin ada cara yang lain lagi selain ini gitu ya. Nanti kalian bisa pilih aja salah satu yang mungkin bisa kalian pahamin aja gitu ya. Oke, yang penting caranya dan jawabannya juga betul. Itu yang nomor 3. Lanjut yang nomor 4.
Nomor 4 ini lebih kelihatan ya kalau dia itu loncat satu ya, dari 4 ke 10, 10 ke 16 gitu ya. Nih 4 ke 10 kan ini tambah 6 gitu ya, 10 ke 6 16 tambah 6 juga kan ya. Nah ini juga loncat 1 16, nah ini tambah 6. Nah ini berapa nih ya, kalian jawab sendiri. Terus yang berikutnya ini min 7 ke min 13, berkurang nih ya, makin kecil kan, min 7 ke 13 berarti ini kurangnya kurang 6. Nah 13 dikurang 6 lagi gitu ya, berarti di sini berapa, terus nanti dikurangin 6 lagi, di sini berapa. Jawab sendiri nomor 4 ya. Jawab sendiri. Nah terus ya yang nomor 5 sekarang. Nomor 5 1, 4, 9, 16. Nah ini kalau misalkan kalian ingat, ini ada di bilangan, jenis bilangan persegi ini ya, bilangan persegi. Kalau kalian ingat di kegiatan 5 kalau nggak salah ya, yang pola konfigurasi objek, itu ada tentang pola bilangan persegi. Jadi polanya itu ini 1, 4, 9, 16. Nah berikutnya ini berapa, jadi ini tuh 1 kuadrat ya, jadi 4 itu kan hasil dari 2 kali 2 atau 2 kuadrat. Ini 9 hasil dari 3 kali 3 atau 3 kali pangkat 2. Terus ini 16 hasil dari 4 pangkat 2. Berarti di sini udah bisa kalian tebak dong ya. Ini 1 2 3, ini berarti jadi 5 kuadrat atau 5 kali 5 buat yang di sini nih. Yang sebelah sininya berarti udah 5 kan, 6 kuadrat tuh. Ini 7 kuadrat hasilnya 49. Nah gitu ya. Jadi kalian coba hitung sendiri aja weh. 5 kuadrat itu kan 5 kali 5, 5 kali 5 berapa? 6 kuadrat 6 kali 6. Nah hasilnya berapa ya? Tinggal pilih option yang ada di sini. Gitu. Oke, nomor 5 kurang lebih kayak gitu. Lanjut yang nomor 6. Nomor 6 ini loncat 1 kayaknya. Atau coba dulu cara yang biasa, yang nggak loncat jadi 1 ke 3. Ini kan tambah 2 ya. 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 7 tambah 3. Atau ada nih acak-acakan ternyata ya. Jadi nggak bisa kayaknya kalau misalkan pakai yang nggak loncat. Kita coba loncat 1 di sini nih. Jadi dari 1 langsung ke 4, 4 langsung ke 9, 9 langsung ke 16 gitu ya. Nih coba kita lihat polanya. 1 ke 4 kan ini tambah 3 ya. 4 ke 9 tambah 5. 9 ke 16 ini tambah 7. Ternyata ini bilangan ganjil semua ya. 3, 5, 7 berarti udah 7 tambah 9 kan berarti ya. 16 tambah 9 di sini berapa? Coba cari aja. Terus yang 3 ke 7 kan tambah 4 ya. 7 ke 13 ini tambah 6. Nah, kan kelihatan polanya. 13 ke 21 ini tambah 8. Nah, udah tambah 8 berarti tambah bilangan genap nih ya, tambah 10 berarti kan ya. Nah, coba ini diisi. Ini berapa ya? Gitu. Ini yang nomor 6. Nomor 7 ini sama kayak soal nomor 5 tadi ya. Ini soal bilangan kuadrat ya, coba cari aja sendiri yang ininya ya, tanpa Pogi kasih tahu lah. Coba lanjut lagi ke yang nomor 8 sekarang. 192. Nah, oke, ini turun ya bilangannya nih. Tinggal ngisi yang sisanya. Kita lihat di sini polanya. 100 ke 92 kan kurangi 8. Ini kurangi berapa nih, nggak tahu. Kalau dicobain ini kurangi 8 juga ya misalnya. Coba cek ya, tes aja dulu. 92 kurangi 8 kan berarti jadi 84 ya. Ya 84. 84 dikurangi 8 lagi, bener nggak 76? Ya bener ya. Nah berarti ini polanya kurangi 8 kurangi 8. Tinggal yang sebelah sini berarti kurangi 8 lagi, 76 kurangi 8. Ini hitung sendiri ya hasilnya berapa, 8.
4 dan nah ini ada 2 pilihan, coba kalian cari sendiri yang ini berapa. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Nah, ini mah udah familiar. Barisan bilangan Fibonacci nih. Fibonacci bukan barisan bilangan, barisan atau pola Fibonacci. Jadi menjumlahkan dua angka sebelumnya gitu ya, buat nentuin angka yang berikutnya. Ini kan 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3, 2 tambah 3 5 dan seterusnya ya. Berarti yang ini tinggal jumlahin dua angka sebelumnya, 8 tambah 13 di sini berapa. Yang ini berarti tinggal jumlahin 13 sama yang sebelah sininya hasilnya berapa tadi gitu ya. Nah, coba sendirilah ya. Coba sendiri. Oke, itu clue-nya udah dikasih tahu. Coba lagi yang nomor 10. Nah, ini nomor 10. Nomor 10, Pak Ugi langsung kasih clue-nya aja lah ya. Ini loncatnya 2. Jadi enggak kayak sebelumnya tadi kan loncatnya 1 buah bilangan sini ya. Ini loncatnya 2. Jadi dari 1 langsung ke 3, dari 3 langsung ke 5, dari 5 langsung ke 7, dari 7 langsung ke berapa? Lihat polanya, 1 ke 3 kali ini tambah 2 ya. Terus 3 ke 5 tambah 2 juga. 5 ke 7 ini tambah 2 juga. 7 ke sini berarti tambah 2 juga ikutin. Nah, coba hitung berapa ini ya. Nah, terus yang berikutnya 5 berarti loncat 2 ya. Loncat 2 langsung ke 7. 7 langsung ke 9. 9 langsung ke 11. 11 berarti langsung ke sini nih ya. Nah, 5 ke 7 kan tambah 2. Ini juga tambah 2. Ini tambah 2. Nah, ini juga sama tambah 2 juga ya di sini ya. Coba cari tahu berapa tuh. Satu lagi berarti ini dari negatif 1 nih agak panjang ya sebelah sini yang pakai warna biru nih. Loncat langsung ke angka 1. Terus dari 1 langsung ke 3. 3 langsung ke 5. 5 berarti langsung ke sini yang terakhir nih ya. Ya 1 ke 3 aja di sini udah tambah 2. 3 ke 5 ya tambah 2 juga. Ya berarti sini tambah sama tambah 2. Tambah 2 tambah 2 semuanya. Gitu ya. Jadi sisanya cari. Pogi udah kasih tahu clue-nya di sini, kalian tinggal tentuin hasilnya aja ya. Oke, lanjut yang nomor 11 nih. Ini soal tim tahun 2003 udah lama pisan sebetulnya, tapi ini masih bisa dipakai lah ya. Pola tersebut berlanjut banyak batang korek api pada susunan ke-10 berapa nih? Ini kalian bisa hitung dulu aja pola satunya itu ini kan ada 1 2 3 4 tambah 2 jadi 6 ya. Di sini ada 6 korek api. Yang pola kedua bentukan yang ini kan mirip kayak yang pola 1 nih. Ini udah pasti ada 6 buah. Yang ini nih ya. Ini sama ini. Ini ada 6 tinggal ditambah 3 berarti 9 ya. Nah, terus yang pola ketiganya ini kan berarti udah sama kayak pola kedua. Tinggal nambah 3 lagi berarti jadi 12. Kalian bisa nentuin yang berikutnya. Tinggal nambah 3 tambah 3 aja kan ya, ini polanya kan tambah 3. Ini tambah 3 juga. Yang berikutnya berarti ini tambah 3 juga. Nah, coba cari sampai ke pola ke-10 tanpa harus nggambar ya. Jadi kalian udah tahu polanya dari angkanya di sini. Tinggal cari tahu yang ke-10-nya tuh angka berapa. Gitu ya. Jadi tinggal pilih aja nanti udah ke-10 tuh berapa angkanya. Dipilih aja di nomor 11 gitu ya. Sip, lanjut nomor 12. Angka satuan pada bilangan 2013 pangkat 2001. Ini pernah dibahas di kasus yang sebelumnya nih ya, ada di halaman sebelumnya. Kalian bisa lihat, kita cari tahu polanya dulu. Pogi coba simulasiin yang dari satuannya aja ya, nggak usah dari 2013 pangkat 1 berapa gitu ya, nggak usah. Jadi karena di sini hanya diminta satuan, kita pakainya angka 3-nya aja. Kalau 3 pangkat 1 kan ini jadi 3 ya. 3 pangkat 2 9.
3 pangkat 3 27 kan ya. 3 pangkat 4 81. 3 pangkat 5 ini jadi 243 ya, 243. 3 pangkat 6 ini kali 3 lagi ya, ini 9 729 ya. 3 pangkat 7 kali 3 lagi ini 9 kali 3 kan ini 7. Kotet aja lah ya. 729 kali 3. 7 2 66 tambah 2 jadi 8. 3 kali ini 2187. Nah, tapi yang dilihat bukan hasilnya ya, tapi dilihat tuh satuannya. Jadi kalau misalkan 3 pangkat 1 ini kan satuan ini kan 3 ya. Kalau misalkan ini satuannya 9. 3 pangkat 3 satuannya 7. 3 pangkat 4 satuannya 1. Ini satuannya 3. Ini 3 pangkat 6 satuannya 9. Ini 3 pangkat 7 satuannya 7. Berarti kalau misalkan ditanya 3 pangkat 8 tanpa harus ngitung hasilnya ini berapa, gitu ya, bisa kita tentuin nih satuannya. Lihat pola sebelumnya kan selalu berulang nih, 3971 397 ini pasti 1 juga gitu ya. Jadi di sini akan berulang 4 kali gitu ya, 4 kali pengulangan nih. Setiap 4 kali dia selalu berulang di 3971 3971. Nah, sekarang tahap berikutnya udah cari tahu polanya kayak gini, tinggal membagi si pangkatnya ini nih. 2001 maksudnya. 2001 kita bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena di sini berulangnya sebanyak yang 4 kali, tiap 4 kali dia berulang gitu ya. Kalau misalkan di sini tiap 3 kali dia berulangnya, berarti nanti bagi 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti pas nemuin hasilnya, terus lihat sisanya. Ini kotretannya ya. Kalau sisa 1, maka satuannya ini ikutin yang ini nih. Ini satuannya 3. Kalau sisa 2, maka satuannya ini ikutin ini 9. Sisa 3 satuannya 7 berarti ya. Jadi kalau sisa 4, nah sisa 4 atau 0 ini satuannya berarti 1 gitu. Ya, ini pedomannya. Kalian bisa bikin sendiri nanti kalau misalkan soalnya beda gitu ya. Tapi tahapan pertama bikin ini dulu ya. Cari tahu polanya dulu, lihat satuannya. Terus yang kedua tinggal dibagi. Ini tahapan yang kedua, dibagi. Si pangkatnya ini dibagi dengan berapa banyak pengulangannya. Sebanyak 4 kali kah atau 3 kali atau berapa gitu artinya. Lalu bikin pedoman ininya sebelum dibagi ya. Sebelum dibagi bikin pedoman kayak gini. Sisa 1 berarti satuannya ikutin ini 3. Sisa 2 satuannya 9 dan seterusnya gitu ya. Sampai ke ini 4 atau 0. Ini tinggal dibagi aja. 4 kali berapa yang mendekati, langsung aja 20 di sini ya. 4 kali 5 di sini 20 berarti ya. Kurangkan ini 0 lebih kecil dari 4, yang tambahin 0 1 di sini 1. Turunin satunya. Berarti sisa ini masih kurang juga ya, 500. Sisanya 1 nih ya. Sisanya 1. Ini sisa. Nah, sisanya 1. Berarti kalau misalkan sisanya 1, lihat di sini pedomannya sisa 1 berarti satuannya 3. Maka 2013 pangkat 2001 itu satuannya 3 lagi. Satuannya 3, sorry ya. Agak nge-lag. Ya, karena ini sisanya 1, maka satuannya 3 gitu ya. Gitu jawaban maksudnya, gitu ya. Kalian bisa ulang lagi bagian sini gitu ya, penjelasan bagian sini kalau misalkan ada yang kurang jelas. Sebelum nanti lanjut yang nomor 13 ya. Oke, ini bisa dihapus aja. Nomor 13, jika N
pada bilangan ini adalah suatu bilangan bulat positif, nilai n-nya itu agar satuannya 8 tuh berapa gitu ya. Jadi ini mah dibalik kayak kasus yang sebelumnya. Ini lihat aja di angka yang terakhirnya ini, angka 8 ya, pangkat berapa, pangkat 2013 kah, pangkat 2014 atau pangkat 2015 atau 2016, yang kalau misalnya dihitung itu nanti tuh menyebabkan 1148 pangkat ini gitu, n-nya itu satuannya jadi 8. Nah, kita coba simulasiin dulu ya. 8 pangkat 1 sekarang. 8 pangkat 1 kan ini 8. 8 pangkat 2 64 ya. 8 kali 8. 8 pangkat 3 ini kali 8 lagi, 4 kali 8 berarti korek di sini. 2 ini 3, 48 tambah 3 berarti jadi 51 ya, 512. Oke, kali 8 lagi ya, 8 pangkat 4 berarti 512 kali 8 16, 1 9 40 96 ya. 8 pangkat 5 ya, ini kali 8 lagi. 8 kali 6 ini 8 4 gitu ya. 8 kali 9 kan 272, 72 tambah 4 jadi 76. 6 7. 8 kali 0 0 tambah 7 ini jadi 7, ini 32. 32 7 6 8. Nah, sampai sini aja lah ya. Coba lihat di sini nih satuannya. Ini satuannya 8. Ini satuannya 4. Ini satuannya 2. Ini satuannya 6. Dari 6 dia balik lagi ke 8 nih satuannya. Jadi ini udah bisa dibilang atau bisa kita pastiin ini selalu berulang sebanyak 4 kali nih pengulangannya ya. Nah, ini tahap satunya. Nah, tahap 2-nya tadi tinggal kita bagi aja si pangkatnya. Tapi di sini pangkatnya itu kan nggak ada ya. Di opsi sini aja kita pilih aja random aja, terserah nih ya. Misal mau ke 2013 lah. Misalkan 2013 berarti ya nanti dibagi 4. Nah, seandainya ini nanti kalau misalkan dibagi 4 itu sisanya 1 ya. Ini sisa 1, sisa 2, sisa 3, sisa 4 atau 0. Maka dia satuannya udah pasti 8 ya. Ini kotretannya kalau misalkan dibagi itu sisanya 1, maka satuannya ini pasti 8. Kalau sisa 2 ini satuannya berarti 4. Sisa 3 maka satuannya ini 2 ya. Sisa 4 atau 0. Nah, ini berarti sisanya satuannya maksudnya 6 gitu ya. Ini pedoman. Kita coba bagi nih 2013 bagi 4. Kan berarti 5 ya. 20 satunya turun, ini lebih kecil dari 4 berarti ini tambahin 0 di sini, turun lagi 3-nya jadi 13. 4 kali berapa yang mendekati 13 kali 3 ya. Ini kan 12. Nah, sisanya ini 1 ya udah berarti betul ya yang 2013 ini kalau misalkan dibagi 4 ini sisanya 1 maka dia satuannya 8. Berarti ini jawabannya yang A ya. Kalau mau nggak percaya coba lagi yang 2014. Apakah dia sisanya 1 kalau dibagi 4? Bagi 4 nih ya kalau nggak percaya. Ini 5 berarti kan 20. Ini kan satunya turun ya. 0. Ini 4-nya turun lagi biar jadi 14. 4 kali berapa? 14 kan kali 3. 3 kali 4 kan 12. Nah, ini malah sisa 2 gitu ya. Kalau sisa 2 nih satuannya 4, jadi bukan pangkat 2014. Otomatis secara logika ya, yang berikutnya sisanya kan pasti akan nambah lagi ya. Gak mungkin sisanya jadi 1. Maka yang paling benar adalah yang A gitu ya. Itu kurang lebih yang nomor 13 ya. Oke, bisa lanjut lagi. Kalau ada yang masih bingung bisa diulang lagi bagian yang tanah. Udah nyampe ke soal esai sekarang nih ya, yang nomor 1. Nomor 1, jika pasangan bilangan berikut dilanjutkan, tentukan pasangan bilangan 100.
Nah, lihat sini nih, yang bisa dibilang ini pola ke-1 lah ya. 1 itu jadi 2, 2 jadi 6, 3 jadi 4, 12. Ingat bentuk atau bilangan ini tuh kayak bilangan persegi panjang atau pola bilangan persegi panjang. Oke, bisa dilihat di kegiatan sebelumnya nih ya, yang ada di halaman sebelumnya. Aku lupa halamannya berapa. Jadi ini tuh 2 itu hasil perkalian dari 1 kali 2. Ini 6 perkalian dari 2 kali 3. Ini 3 kali 4. Ini 4 kali 5. Kan jadi 20 ya. Ini 5 kali 6. Ini 6 kali 7. Ini 7 kali 8. Jadi kalau misalkan yang berikutnya, misalkan ini 8, ya berarti ikuti aja nih 8 kali bilangan setelahnya kan 9 ya, 8 kali 9 ini jadi 72. Nah, kalau dia terusin sampai 100 ya udah, berarti udah tinggal dikaliin aja 100-nya dengan angka setelah 100, 101 berarti kan ya. Jadi berapa nih? Nah, hitung sendiri ya. 100 kali 101 itu berapa? Gitu ya. Jadi itu yang nomor 1 esai, kurang lebih kayak gitu caranya. Terus yang nomor 2, pola gambar berikut kalau dilanjutkan terus-menerus, tentukan gambar yang berbentuk ini. Kalau misalnya kalian ngeprint modulnya enak, tinggal digambar aja di modulnya langsungnya. Ini tinggal bikin polanya begini, ini gini, arsir. Terus yang sebelahnya ini kan berarti ini ya. Nah, terus ini juga begini gitu kan. Nah, set. Nah, gitu kan ya. Nah, ini tinggal lanjutin aja sendiri lah ya. Nah, ini begini. Set. Nah, bikin lagi sininya gitu. Set. Nah, sisanya sendiri aja ya. Itu biar durasi videonya nggak terlalu lama. Oke, kita bahas yang nomor 3 esai ini ya. Nah, ini ada soal jika angka pada bilangan ini surat 1000, banyak lah ya ini. Nah, dilanjutkan terus-menerus hingga angka ke-100. Nah, maksudnya itu adalah ini tuh angka ke-1-nya 1, angka ke-2-nya 0, angka ke-3-nya 0, terus gitu ya. Sampai angka ke-100 ini 100 digit ini tuh maksudnya tuh ya. Dengan pola yang ini, maka tentukan banyaknya angka 0 pada bilangan tersebut. Nah, maksudnya hitung banyak angka 0-nya tuh gini. Misalkan nih ya, sampai segini nih ya, sampai segini nih. Ini tuh berarti ada berapa banyak nih? Ini 1, 2, 3, 4. 4 kali 24 nih, sampai ke 24 angka atau 24 digit. Angka 0-nya ini ada berapa? Dihitung nih. Ini kan 5 ya, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti ada 20 angka 0-nya. Nah, ini sampai 100. Nah, kalian kan nggak mungkin nulisin semua angka-angkanya ini sampai 100 kali. Itu kan banyak pisan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat polanya aja. Ini kan polanya itu ada setiap 6 kali gitu ya. 6 kali 6 kali periode, 6 periode lah atau apalah disebutnya. Setiap 6 kali itu dia berulang 100.000, ini 100.000, 100.000 lagi. Jadi setiap kelipatan 6 ya. Ini angka ke-6, 0, angka ke-12 ini 0. Terus balik lagi ke 1 tuh ya. Ini 18, angka berikutnya ini 1 dan seterusnya. Setiap kelipatan 6 dia berulang. Dan setiap kelipatan 6 ini tuh ada angka 0-nya itu sebanyak 5. Ini ada 5 buah itu ya. Begitu ketika di kelipatan 6-nya yang 12 ini nambah lagi 5. Ini nambah lagi 5 terus gitu ya. Ada sebanyak 5 buah. Kalau misalkan kita jangan dulu ke 100-nya, gampang dulu lah. Misalnya hitung banyaknya angka 0 sampai ke 12 digit gitu sih angka ininya tuh. Ya tinggal 12-nya dibagi dengan 6 ya, karena dia berulang sebanyak 6 kali. Bagi 6 kan 2 ya, maka banyaknya angka 0-nya itu tinggal 2-nya kali 5 gitu. Karena setiap setiap kelipatan 6 dia angka 0-nya nambah 5.
Berarti ini ada sebanyak 10 buah angka 0. Kalau misalnya 18 misalkan ya, 18 saja dibagi 6, maka ini hasilnya 3 kan ya. Nah, tinggal banyaknya angka 0-nya tinggal 3 kali 5 gitu ya, jadi 15 buah. Nah, sekarang kalau 100 sama kayak gini, tinggal 100-nya itu dibagi 6. Nah, ini berapa hasilnya kita kotretnya? 100 dibagi 6. 6 kali berapa mendekati 100 kan, jadi ini 1 ya. 1 ini 6 dikurangkan ini berarti jadi 40 ya. 6 kali berapa yang jadi mendekati 40 jadi 6. 6 kali 6 ini jadi 36. Oke, ini jadi 4. Nah, ini sisanya nih ya. Maka ini ada 16 sisa 4. Nah, berarti banyak angka nolnya berapa? Banyak angka 0 ya udah tinggal 16 kali 5 ya. Sama ikutin ini, 16 kali 5 berarti jadi 80 ya. Tinggal nih sisanya gimana nih? Sisa 4-nya. Nah, lihat di sini nih. Kan itu tuh angkanya tuh selalu begini ya. Sampai ke kelipatan 16 tuh dia sisa 4, berarti ada 4 buah bilangan setelahnya. Dan ini tuh ada nolnya tuh ada 3 ya. Sebanyak sisa 4 ini 1 2 3 4, ini ada tambahan 3 buah angka 0. Ya udah, berarti 80 ini tinggal ditambahkan 3 gitu ya. 80 tambah 3 jadi 83. Maka banyaknya angka 0 di angka ini ketika dia 100 digit ada sebanyak 83 buah gitu ya. Nah, ini nomor 3 memang super soalnya ini ya. High ini analisis, high order thinking. Ya, kalian bisa ulang lagi video penjelasan sebelumnya untuk yang nomor 3 kalau misalkan ada yang nggak jelas. Nomor 4 terakhir ini, yang nomor 4 bentar katasin dulu. Nah, bilangan pada barisan 7, 11, 15, 19, 23 terus bertambah 4 pada setiap sukunya gitu. Jadi udah 23 tuh nambah 4 lagi jadi 27 gitu ya, dan seterusnya tuh. Oke, tulisin sini nih, 7, 11, 15, 19, 23 ya. Berikutnya ini 27 gitu ya. Udah 27 tambah 4 lagi berarti jadi 31 dan seterusnya nih ya. Nah, terus ada bilangan lagi yang lain, barisan yang lain. 1, 10, 19, 28, 37. Nah, terus bertambah 9. Jadi udah 37 nih tambah 9 nih. Tambah 9 itu berarti jadi di 46 nih ya. Tambah 9 lagi jadi 55 dan seterusnya gitu ya. Nah, bilangan 19 katanya tuh. Bilangan 19 terdapat pada kedua barisan tersebut ya. Nih, ini sama nih. Jika kedua barisan tersebut dilanjutkan terus-menerus, dilanjutkan lagi gitu ya, maka bilangan yang sama yang muncul berikutnya itu bilangan berapa? Nah, ini mah gampang, tinggal lanjutin lagi aja gitu ya. Ini 31 tambah 4 lagi gitu ya, 34 tambah 4 lagi 38 terus gitu ya. Coba cari yang samanya gitu ya. Ini kejar dulu sampai 55 ya biar samaan penerusannya gitu ya, biar nggak jomplang kayak gini nih ya. 38 ini udah 55, ini baru sampai 38 tambah 4 lagi coba ya. 40 tambah 4 ini 42 ya, tambah 4 lagi 46 dan seterusnya. Coba ya, ada yang sama lagi nggak? Kalau yang sama berarti itu jawabannya gitu ya, tinggal tulisin aja jawabannya di sini gitu ya. Ini yang nomor 3 dan nomor 4 dan 2 nomor terakhir lah itu maksudnya. Jadi silakan nanti kalian pelajarin lagi atau kerjain ulang kalau misalkan udah selesai tanpa lihat catatan misalnya gitu ya, untuk bisa mengulang lagi gitu si materi ini gitu ya. Silakan nanti kalau misalkan ada yang masih bingung bisa japri aja ya di WhatsApp. Ini memang soal yang Hiburan Kubro ini tuh didesain dari awal sampai akhir itu makin ke bawah ini makin naik levelnya gitu ya. Tingkat kesulitannya makin tinggi gitu ya.
tergantung nanti kalian nyampainya mana. Diusahain capai sampai sebanyak-banyaknya itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.